Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi bersama kepolisian setempat lakukan penyegelan terhadap pabrik kelapa sawit PT Prosimpek Agro Lestari. Penyegelan dilakukan lantaran perusahaan tersebut langgar aturan terkait pengolahan limbah. Pabrik kelapa sawit PT Prosimpek Agro Lestari atau PT PAL di Desa Sidomukti, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, disegel oleh Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi pada Jumat 20 Oktober 2023. Penyegelan oleh DLH terhadap perusahaan itu sudah yang kedua kalinya dilakukan setelah sebelumnya pada tanggal 22 Februari 2023 lalu. Namun saat itu segel dibuka paksa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pabrik pengolahan kelapa sawit ini disegel lantaran perusahaan itu melanggar sejumlah aturan terkait lingkungan hidup. Selain tidak melakukan pengolahan limbah cair dengan benar, PT PAL juga disebut tidak memiliki izin pembuangan limbah ke badan sungai. Proses penyegelan dan pemasangan papan penghentian sementara seluruh kegiatan PT PAL ini berjalan aman dan lancar. Selain dikawal pihak kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, penyegelan PT PAL oleh Dinas Lingkungan Hidup juga disaksikan oleh 4 dinas dari Pemkab Muaro Jambi, yaitu Dinas Perkebunan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Satpol PP. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi, Evi Syahrul, mengatakan, jauh sebelum melakukan penyegelan, pihaknya telah menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Sementara terkait dengan perusakan segel, Dinas Lingkungan Hidup telah membuat laporan pada polisi di Treskrimum Polda Jambi. Selain disegel, PT PAL juga terancam sanksi pembukuan izin dari Pemkab Muaro Jambi. Kronologis dari penaatan hukum terhadap PT PAL ini sudah sangat panjang sekali kita lakukan. Dan itu pun secara bertingkat kita lakukan mulai dari penerapan sanksi administratif, teguran tertulis, kemudian paksaan pemerintah. Karena memang pelanggaran yang mereka ini termasuk kategori yang berat, tidak melakukan pengolahan limbah cair dengan benar, kemudian tidak memiliki perizinan pembuangan limbah ke badan sungai. Nah, hari ini kita lakukan penyegelan baru yang kemarin sudah kita lakukan pada tanggal 22 Februari 2023. Dan ternyata segel itu dibuka oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan pihak DLH sendiri sudah membuat laporan polisi ke Polda Jambi. Jadi memang kita bertingkat untuk penerapan sanksi administratifnya. Setelah paksaan pemerintah ini kita akan menaikkan sanksi pembukuan izin ke Bupati, karena yang memberikan kewenangan untuk sanksi pembukuan izin ini adalah Bupati Muaro Jambi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira menyebut, saat ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan terhadap perusakan segel yang diduga dilakukan oleh oknum perusahaan tersebut. Selain itu, polisi juga tengah melakukan penyidikan terkait pembelian TBS kelapa sawit yang diduga dari hasil kejahatan di PT PAL yang menjalin kerjasama operasional atau KSO dengan PT MMJ. Kami membackup bersama-sama dengan rekan-rekan dari OPD, Pemkab Muaro Jambi. Di sana ada Dinas Perkebunan, Dinas LHK, Dinas PTSP, kemudian Dinas Tenaga Kerja dan juga Pol PP melaksanakan kegiatan penyegelan yang dilakukan oleh Dinas LHK terhadap operasional PT PAL yang saat ini KSO dengan PT MMJ. Jadi kegiatan penyegelan ini adalah dilakukan kedua kalinya oleh LHK dikarenakan penyegelan yang pertama dibuka paksa, sehingga dari LHK juga membuat laporan kepada kami. Dalam hal ini juga kami melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan terkait masalah pembukaan segel yang diduga oknum dari perusahaan saat Dinas LHK melakukan penyegelan terhadap operasional di perusahaan tersebut. Itu penyelidikan. Dan penyidikan terkait masalah dugaan pembelian buah TBS, ya, kelapa sawit yang diduga hasil dari kejahatan. Itu sudah masuk proses penyidikan. Selain melanggar aturan terkait lingkungan hidup, PT MMJ yang merupakan KSO dari PT PAL juga diduga melakukan pelanggaran di bidang ketenaga kerjaan. Meski dikontrak oleh pihak perusahaan, namun kontrak kerja antara karyawan dengan perusahaan tidak dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja. Tidak hanya itu saja, pihak perusahaan juga diduga tidak membayar tunjangan BPJS para karyawannya. Dari Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.